Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ibu dan bapak dan anak-anak, bahkan juga cucu-cucu yang senantiasa komitmen untuk setia beribadah kepada Tuhan sebagai keluarga. Puji Tuhan, kita masuk di hari Minggu, hari kemenangan Kristus Yesus pada tanggal 5 Juli 2020 ini. Kita akan kembali bergumul senantiasa dengan firman Tuhan. Dan kita percaya Roh Kudus akan senantiasa menguatkan kita. Dengan setiap firman Tuhan yang disampaikan lewat mulut dan lidah hambanya yang diurapi. Dan kita percaya kata firman Allah, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Dan di dalam gedung gereja Pospelkes Lempake inilah kita akan mendengarkan suara Tuhan menyapa setiap keluarga-keluarga kita seluruhnya. Mari kita siapkan hati dan kita mohon Roh Kudus membimbing kita. Kita berdoa. Ya Roh Kudus Tuhan, berikanlah kami hikmat, pengertian dan pengetahuan untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu lewat pembacaan firman Tuhan dan pemberitaan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu bagaikan benih yang jatuh di tanah yang baik, jatuh pada setiap hati yang mau rendah hati, yang mau terbuka untuk dibentuk oleh kuasa firman Tuhan menjadi pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan setia kepada firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, ayah, ibu, anak-anak, dan cucu-cucu yang sangat setia beribadah kepada Tuhan Yesus di rumah masing-masing. Pembacaan di hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 ini diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 16. Dan secara khusus saya membacakan pada ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Ayah, ibu, anak-anak, dan cucu-cucu yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Pembacaan ini diberi tema setiap generasi berbeda. Setiap generasi berbeda. Tema ini mau mengatakan bahwa setiap angkatan, setiap periode manusia berbeda. Berbeda dalam mungkin
cara memandang sebuah persoalan, berbeda mungkin karena pengetahuan yang semakin lengkap, berbeda mungkin tentang memahami sebuah nilai, bahkan juga mungkin tentang gaya hidup, tentang etika, karena pengaruh iptek kemajuan zaman yang begitu cepat. Saya mengambil contoh yang sangat sederhana. Orang tua saya adalah seorang guru. Saat kami di SMP, kami sangat menghormati guru, sangat menyegani, hormat kepada guru. Melihat guru dari jauh saja, kami sudah sangat ketakutan. Ketemu guru di luar saja, kami lari sembunyi. Sangat segan sekali, karena menghormati. Cara menyapa guru pun benar-benar diatur. Cara berbicara dan gerak badan. Tetapi sekarang ini agak jauh berbeda. Orang tua saya sempat bercerita kepada saya. Dia mengajar di daerah pedalaman. Seperti biasa dia menanti muridnya di depan pintu kelas. Lalu tiba-tiba ada seorang murid datang, hendak masuk kelas, dan dia menyapa begini. "Pagi, Bos." Orang tua saya kaget, seperti ingin marah. Sapaan muridnya seperti ini. Beda dengan dulu. Keluarga Kristen yang selalu diberkati oleh Tuhan. Hakim-Hakim pasal 2, khususnya ayat yang ke-10 ini, merupakan sebuah berita Alkitab yang dapat memberikan kita inspirasi, sekaligus mengingatkan kita sebagai keluarga Kristen tentang setiap generasi berbeda. Lalu bagaimana sebagai jembatan untuk tetap menyatukan lahirnya angkatan-angkatan, munculnya bermacam-macam generasi ke depan, dari dulu sampai hari ini, dan juga yang pada masa yang akan datang. Ada satu jembatan yang harus kita pikirkan bersama-sama. Sebagai jembatan antara generasi lama dan generasi yang baru. Ibu, bapak, anak-anak, dan cucu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita lihat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 saya bacakan. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Di ayat 7 ini, suatu atau sebuah generasi yang dikatakan oleh kitab Hakim-Hakim bahwa pada zaman Yosua, pada zaman generasi Yosua, bangsa Israel sangat setia beribadah kepada Tuhan.
Bahkan pada sepanjang zaman, para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, mereka juga setia dengan Tuhan. Dan mereka yang menyaksikan, melihat perbuatan Allah yang besar atas bangsa mereka masuk tanah Kanaan. Di generasi Yosua ini, umat atau bangsa Israel sangat setia beribadah kepada Tuhan. Mereka sangat intim, akrab dengan Tuhan. Pada zaman Yosua dan juga zaman sedikit jauh ke depan, yakni zaman para tua-tua yang hidupnya lebih lama daripada Yosua, mereka sangat setia beribadah kepada Tuhan. Ini mungkin dikatakan sebagai generasi emas, generasi yang punya sebuah kehidupan, situasi yang sungguh-sungguh luar biasa, sangat baik, sangat indah. Ini generasi yang setia beribadah kepada Tuhan pada zaman Yosua. Lalu jemaat yang diberkati Tuhan, keluarga Kristen, terjadi perubahan kehidupan bangsa itu pasca Yosua mati. Lihat ayat yang ke-10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Ini sebuah perubahan yang sangat drastis sekali. Sangat jauh sekali. Pada zaman angkatan Yosua, bangsa itu setia beribadah kepada Tuhan. Mereka dekat dengan Tuhan. Setelah Yosua mati, Alkitab mengatakan bangkitlah sesudah mereka itu. Sesudah zaman Yosua dan tua-tua, muncul angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Muncul generasi angkatan yang tidak mengakui Tuhan. Muncul angkatan generasi yang memberontak, meninggalkan Tuhan. Dan angkatan itu hidupnya seperti ini. Ayat 11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Karena mereka tidak mengakui Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak tahu cerita tentang perbuatan Allah atas nenek moyang mereka. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak setia beribadah kepada Allah. Beribadah kepada ilah lain, kepada Baal. Dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Ayat 12 dikatakan mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Oh, luar biasa. Lihat ayah, ibu, anak-anak dan semua cucu. Ini generasi yang sangat mengerikan. Yang muncul setelah Yosua mati. Yang muncul setelah angkatan tua-tua itu mati.
muncul angkatan yang tidak mengakui Tuhan. Alkitab mengatakan yang tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak mengenal perbuatan Allah terhadap nenek moyang mereka. Mereka tidak tahu, mereka tidak kenal. Mereka tinggalkan Allah yang pernah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka tinggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asytoret. Timbul pertanyaan, ada apa yang terjadi? Setelah Yosua angkatannya, generasinya pergi. Kenapa tiba-tiba bangsa ini muncul angkatan yang tidak mengenal Tuhan? Akibatnya mereka lakukan yang jahat di mata Tuhan. Beribadah kepada ilah lain. Menyakiti hati Tuhan. Kenapa? Generasi yang berbeda. Sama generasi Yosua, mereka sangat setia beribadah kepada Tuhan. Pasca Yosua mati angkatannya, muncul generasi yang tidak takut Tuhan. Ada apa di sini? Kita akan cari tahu mengapa. Ada apa yang terjadi di antara celah-celah dua generasi yang berbeda ini. Kita buka Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Ulangan pasal 6 ayat keempat ini, dia sampai kepada ayat yang ke-9. Tetapi saya minta pada keluarga, orang tua membacanya. Mungkin ayah atau ibu membaca khusus ayat yang ke-7. Ulangan pasal 6 khusus ayat yang ke-7. Nanti dibaca oleh orang tua, ayah atau ibu. Berkata begini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Musa ingatkan bangsa Israel, terutama keluarga dan tentu orang tua, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Musa mau supaya generasi muda dibimbing, dibina, dididik oleh keluarga, orang tua, supaya generasi yang akan datang itu tetap setia kepada Tuhan. Di zaman Musa. Lalu ini akan menjawab, kenapa di ayat ke-7 zaman Yosua mereka sangat setia kepada Tuhan. Pasca Yosua mati, muncul generasi yang berbeda yang tidak mengakui Tuhan. Jawabannya adalah mereka melupakan kitab Ulangan pasal 6 itu. Keluarga melupakan pengajaran, pendidikan untuk generasi muda. Bayangkan Alkitab mengatakan begini. Angkatan ayat 10. Angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Sampai mereka tidak mengenal karya Allah, perbuatan Allah
terhadap bangsanya sendiri. Mengapa? Karena orang tua keluarga tidak setia mendidik anak-anaknya. Ulangan pasal 6 itu. Disitulah kecolongannya. Kealpaan keluarga orang tua membina anak-anak. Akibatnya apa? Menelurkan, menghasilkan generasi yang tidak takut Tuhan. Karena benteng pertama pembinaan keluarga jebol. Alpa. Keluarga tidak hadir dalam proses pendidikan itu. Ayah, ibu, anak-anak dan semua cucu. Saya percaya bukan kebetulan kalau pemerintah mengajak ibadah dilaksanakan di rumah. Apa maksudnya? Supaya peran orang tua, keluarga kembali membangun spiritualitas keluarganya, anak-anaknya. Orang tua bertanggung jawab membina moral, etika, spiritualitas, integritas anak-anaknya. Keluarga. Itu sebabnya keluarga Kristen Ebenezer menggunakan model dengan video rekaman seperti ini. Dengan tata ibadah yang telah dipersiapkan. Di mana ada peran ayah, peran ibu, anak-anak untuk beribadah. Bukan sebagai penonton ibadah, tapi pelaku ibadah. Yang bungsu, tugasmu baca Alkitab. Yang sulung, tugasmu doa syafaat. Pasti anak-anak senang. Saya dapat berita ada seorang cucu yang selalu ingatkan orang tuanya, omanya. Opa, kita ibadah. Dia jalankan juga persembahan. Seperti tugas diaken, penatua. Siapa yang mau doa syafaat? Aku. Anak dilibatkan. Orang tua dilibatkan. Berperan dalam ibadah seperti itu. Itu sebabnya kami memilih video rekaman. Pelayanan firman, doa, baca Alkitab, berkhotbah, seterusnya keluarga terus melanjutkan. Juga sebelum pembacaan pemberitaan firman Tuhan. Keluarga dilibatkan. Kenapa penting Bapak Ibu dan adik-adik semua cucu yang diberkati oleh Tuhan? Yang pertama, ingat pengakuan dan janji saat anak itu dibaptis. Sebagai keluarga, sebagai orang tua, ingat kembali ketika anak itu dibaptis. Saya sengaja membawa kembali buku tata ibadah GPIB tentang format pengakuan iman dan janji saudara dengan menjawab pertanyaan berikut. Ini untuk sakramen baptisan. 2 poin. Poin yang kedua,
Apakah saudara-saudara percaya bahwa perjanjian keselamatan Allah itu tertulis dalam Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan karena itu saudara-saudara harus dan wajib selalu mengajarkan dan menjelaskannya kepada anak-anak saudara, sehingga mereka pun berpegang teguh dan tetap hidup di dalamnya. Ingat janji itu. Ingat pengakuan iman dan janji kita sebagai orang tua. Karena itu saudara-saudara harus dan wajib mengajarkannya, menjelaskannya kepada anak-anak, supaya mereka pun berpegang teguh dan tetap hidup di dalamnya, tetap setia dengan Tuhan. Tugas keluarga, orang tua. Jangan lemparkan kepada guru PA, sekolah minggu, atau gereja semata-mata. Jangan lemparkan kepada opa-omanya, opungnya, bautinya, bakakungnya. Tapi orang tua yang ucapkan janji itu. Dan ketiga, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjadi teladan yang baik kepada anak saudara dan mendidik serta membina mereka tentang hidup beriman dan beribadah kepada Yesus Kristus? Lalu pertanyaannya begini, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi saudara menyebut nama suami dan istri, namanya disebut, serta para saksi, lalu mengatakan, ya dengan segenap hatiku. Nama ayahnya disebut, nama ibunya disebut. Di hadapan Tuhan, ingat janji anak itu ketika dibaptis. Supaya apa? Enggak muncul sampai kata hakim, muncul angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Ngeri Bapak Ibu. Jemaatnya berkati Tuhan. Berikutnya, ingat juga tentang amanat perkawinan Kristen. Yang kedua dikatakan begini, hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang teguh kokoh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Lihat kalimat ini, dengarkan. Apabila Allah mengaruniakan anak-anak, maka suami istri sebagai orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan Yesus Kristus Juru Selamat. Itu tanggung jawab suami istri. Mendidik mereka untuk takut akan Tuhan. Dan ditanya begini Bapak Ibu, adik-adik semua. Saudara, nama suami, nama mempelai pria, dan saudari, mempelai perempuan. Apakah saudara-saudara bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristen tersebut? Mempelai berkata, menjawab, kami bersedia. Ada kata kami bersedia. Mempelai pria, mempelai wanita menjawab, kami bersedia. Orang tua bersama-sama bertanggung jawab. Tidak bisa lempar. Kamu kan di rumah sebagai ibu. Aku sibuk. Istri bilang, Papa, aku juga capek. Mereka melupakan janji nikah dulu. Kami bersedia. Kami itu lebih dari satu orang. Ya suami istri.
ajarkanlah anak-anak tentang mengenal Yesus itu. Tugas orang tua. Dan janji-janji itu ketika anak dibaptis, ketika perkawinan, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Biarlah tetap muncul keluarga Kristen Jemaat GPIB Ebenezer Samarinda, generasi yang tetap setia dengan Tuhan, takut dengan Tuhan. Dan fungsi peran itu ada kepada Bapak dan Ibu sebagai orang tua, sebagai keluarga. Selamat hari Minggu. Tuhan tetap memberkati kita menjadi keluarga Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan, yang takut akan Tuhan, menghasilkan generasi yang takut akan Tuhan dari keluarga yang takut akan Tuhan. Haleluya. Amin. Salam untuk semua keluarga, semua orang tua. Tetap terus semangat membina anak-anak. Dan anak-anak, setialah dengan Tuhan supaya engkau punya masa depan. Gereja ini pasti punya masa depan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Jemaat Tuhan, dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Begini: sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat, dengarkanlah penjelasan ini. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid
pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus akan kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini. Sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh. Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk. Engkau memulihkan hati orang yang hancur. Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam mada kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, yaitu anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepada-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan darah Maria, dan berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Keluarga tetap berdiri. Supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan, sampaikanlah salam damai kepada sesamamu, supaya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Keluarga disilakan duduk kembali. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah.
makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Yesus Kristus. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.